welcome home. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah minggu ini. Siapkan hati dan pikiran kita agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami beribadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami siap untuk beribadah bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. What's up, Eagle Kids? Semuanya bisa sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Come on. Semuanya bisa tepuk tangan seperti ini. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup memuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah ikut memuji, takkan habis ceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Sing. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah ikut memuji, takkan habis ceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar. Haleluya, Beri kemuliaan buat Allah kita. Yes. Come on. Aku mau nanti kita saut-sautan ya. Say whoa oh, whoa oh, whoa oh. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy.
turn my mourning into dancing. I can smile again once I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are. Ikutin gerakanku ya. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And I am singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And I am singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. Go! Have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. For you are good. For you are good. For you are good. Haleluya. Semuanya silakan duduk kembali. Kita siapkan waktu ini untuk menyembah Tuhan. Semuanya bisa taruh tangan kalian di dada. Yuk sama-sama kita siapkan waktu sebentar aja untuk fokus sama Tuhan. Kami menyembah Tuhan. We praise you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Semuanya nyanyikan. Karya terbesar dalam hidupku, ya Yesus. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Oh, yes, Jesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Puji
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, yes Jesus. Pengorbananmu Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kami kagumakan Engkau Tuhan. Praise you, Jesus. Terima kasih Yesus. Besar Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bersama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu ya Tuhan. Kau berkati, Kau pimpin kami supaya kami bisa mengerti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian minggu ini? Pasti luar biasa. Kalian masih semangat? Yes. Minggu ini kakak juga punya cerita yang seru. Jadi adik-adik ikutin terus ya. Nah, kakak hari ini punya satu cerita. Suatu kali kakak pernah antri. Kakak antri mau beli ayam goreng. Enaknya ayam goreng. Tapi karena ayam goreng itu enak banget, yang antri panjang. Kakak agak di belakang. Tiba-tiba setelah antri lama, tiba-tiba ada satu orang jalan potong antriannya. Terus dia dapat ayam goreng duluan. Loh, kok enak? Aku sudah ngantri dari tadi. Aku belum dapat. Nah, di situ kakak punya dua pilihan. Apa aku ikutin dia ya? Potong antriannya aja biar aku dapat ayam goreng duluan. Atau jangan. Waktu itu kakak pilih untuk tidak ikut-ikutan. Kakak tetap antri di sini. Udah, aku mau ikut antri di sini aja. Biarin. Kalau ada orang lain yang potong antrian, sudah biarin aja. Nah, adik-adik pernah nggak mengalami hal yang sama? Pernah ya? Iya, rasanya kesel ya kalau orang lain potong antrian. Aku loh sudah dari tadi antri. Dia potong, dia dapat duluan. Enaknya. Tapi adik-adik nggak usah ikut-ikutan. Ya, hari ini kita mau belajar untuk kita nggak mau ikut-ikutan orang lain yang tidak mengikuti aturan atau tidak melakukan hal yang benar. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik juga pasti bisa memilih pilihan yang benar untuk tidak ikut-ikutan. Nah, tapi kak, gimana caranya supaya kita nggak ikut-ikutan
enaknya ikut-ikutan orang lain tuh lebih enak loh. Nah adik-adik, kakak mau tunjukkan ya. Kakak hari ini punya 2 barang. Yang pertama, ini ada sedotan yang di dalam gelas. Ini sama seperti tanaman kecil yang ada di dalam pot. Kalau kita mau tarik tanaman itu kira-kira susah atau gampang ya? Kita mau tarik, gampang sekali tariknya. Coba lagi sih. Gampang banget tariknya, bisa keluar dengan mudah. Tapi coba kalau kita punya botol ini seperti pohon besar yang ditanam. Kalau kita mau tarik pohonnya, susah loh, ini nggak bisa ditarik ini. Iya susah. Sama seperti pohon besar itu kalau kita mau tarik. Susah sekali adik-adik. Itu sama seperti kita dalam hidup ini. Kita bisa seperti kita mau pilih seperti tanaman yang kecil itu yang mudah ditarik, atau kita memilih untuk tetap teguh dengan pendirian kita. Kita mau ikuti aturannya. Enggak, aku enggak mau ikut-ikutan orang lain. Kita nggak mudah dicobai, kita nggak mudah diombang-ambingkan. Nah, kalau Kak Marta mau pilih yang kedua. Kak Marta mau pilih seperti pohon yang dia punya dasar yang teguh. Dia teguh berdiri, meskipun orang lain berusaha untuk cabut dia. Ayo ikut aku ke sini aja, ayo ke sana aja. Enggak, pohon itu tetap berdiri teguh. Tapi Kak, gimana caranya supaya kita punya dasar yang teguh? Nah, Kak Marta mau ajak adik-adik untuk baca 1 ayat ya. Kita mau buka sama-sama di Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Nah, bunyinya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sekali lagi ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kuncinya apa berarti supaya kita bisa kuat berdiri, kokoh, punya dasar yang kuat? Apa? Benar, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga itu sambil berjaga-jaga, kita waspada dan sambil baca firman Tuhan. Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Lalu sambil berdoa supaya Tuhan kuatkan kita, supaya kita bisa pilih pilihan yang benar. Ya, itu caranya. Nah, ingat adik-adik, satu hal lagi yang perlu kita ingat. Kalau kita memutuskan untuk ikut-ikutan orang lain, pilih sesuatu yang tidak benar, ingatlah bahwa selalu ada akibatnya yang kita harus tanggung sendiri. Selalu ada konsekuensi yang nantinya akan kita tanggung sendiri. Ingat ya adik-adik. Nah, contohnya seperti satu tokoh dalam ayat Alkitab. Kak Marta mau bacakan ceritanya satu orang ini. Kita pasti semua tahu ceritanya. Tapi Kak Marta mau cerita lagi ya. Cerita ini diambil dari Hakim-Hakim 13-16. Ceritanya tentang Simson. Nah, adik-adik semua tahu kan ceritanya Simson? Ya. Pada waktu itu, Simson itu merupakan seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan. Setelah Yosua memimpin Israel, setelah Yosua sudah nggak ada, Tuhan memilih beberapa orang hakim untuk membantu bangsa Israel supaya tidak ditindas lagi oleh bangsa Filistin. Suatu hari, malaikat Tuhan datang kepada seorang bernama Manoah. Manoah dan istrinya, malaikat katakan, kalian sebentar lagi akan punya seorang anak. Nah, anak ini akan dipakai Tuhan luar biasa, akan membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Tapi malaikat itu mengingatkan, ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan anak ini nantinya ya. Kalian harus ingatin anak ini nanti. Yang pertama, gak boleh makan atau minum dari buah pohon anggur. Yang kedua, tidak boleh menyentuh
binatang ataupun tumbuhan atau apa yang sudah mati. Tidak boleh menyentuh binatang yang sudah mati. Yang ketiga, tidak boleh potong atau cukur rambutnya. Biarin panjang aja. Nah, 3 hal itu. Oke, diingat-ingat. Lalu, benar adik-adik, lahirlah seorang bayi laki-laki dan diberi nama Simpson. Simpson dikasih tahu papa mamanya, pokoknya yang 3 ini jangan ya, nggak boleh makan minum dari buah pohon anggur, nggak boleh pegang yang sudah mati, nggak boleh. Lalu rambutnya nggak boleh dicukur, nggak boleh digunting. Nah, ingat ya, yang 3 ini jangan dilakukan. Nah, oke. Lalu Simpson tumbuh dewasa dan benar. Simpson disertai oleh Tuhan luar biasa. Dia punya super strength. Wah, dia ini kuat sekali. Dia bisa kalahkan banyak orang Filistin sendirian. Wow, hebat banget. Iya, karena Tuhan menyertai dia. Nah, suatu hari waktu Simpson ini lagi setelah selesai kalahkan musuh, dan hanya itu loh, dia juga bisa mengalahkan singa. Cuma dengan tangan terbuka ini, dia bisa kalahkan singa. Wah, hebat banget. Nah, setelah singa itu mati, dia lihat, ada lebah bersarang di singa yang sudah mati ini. Ada madunya. Wih, enak ya madu itu. Manis. Aku lagi lapar. Lalu Simpson kepingin. Simpson ini tergoda. Wih, enak kelihatannya ya madu ini ya. Tapi dia nggak inget loh. Harusnya kan yang kedua dibilang apa? Simpson nggak boleh pegang dari yang sudah mati. Dia tidak mengikuti itu. Dia tergoda, dia ambil madu itu lalu dimakan. Aduh. Tapi nggak saat itu juga penyertaan Tuhan lalu dari Simpson. Simpson tetap diberi kesempatan sama Tuhan. Simpson tetap kuat. Dia tetap kalahkan orang Filistin. Hanya dengan rahang keledai. Wah, hebat banget Simpson. Lalu suatu hari Simpson pergi ke Filistin. Dia ketemu dengan Delilah, seorang Filistin. Harusnya Simpson nggak boleh ya berteman dengan Delilah. Papa mamanya bilang jangan, nggak boleh berteman dengan orang Filistin, nggak boleh. Karena mereka suka lakukan yang tidak benar. Tapi Simpson nggak mau taat. Simpson tetap berteman dengan Delilah. Dia suka berteman dengan Delilah. Kemana-mana selalu bersama. Lalu suatu hari Delilah bujuk Simpson. Simpson, ayolah, masa kamu tuh, kita dulu teman baik. Masa kamu nggak mau kasih tahu aku rahasiamu supaya kamu bisa kuat? Ini rahasiamu apa sih Simpson? Ayolah kasih tahu. Simpson pertamanya nggak mau kasih tahu, Tapi lama-lama Delilah kesel. Ayolah Simpson, kasih tahu aku. Masa kamu gitu aja nggak mau kasih tahu aku? Ayolah. Akhirnya Simpson tergoda. Simpson kasih tahu rahasianya. Ini loh, kalau rambutku ini dipotong, aku jadi nggak kuat lagi. Aduh. Simpson, kok dikasih tahu sih? Akhirnya waktu Simpson tidur, Delilah panggil teman-temannya orang Filistin, lalu dipotong rambutnya Simpson. Waktu Simpson bangun, dia coba lawan orang Filistin itu, dia mau putuskan tali. Kok nggak bisa? Loh, dia sudah nggak kuat lagi. Dan bisa ditebak kan? Akhirnya Simpson ditangkap oleh orang Filistin. Simpson dimasukkan penjara. Matanya dicungkil lalu dia disuruh kerja. Dia disuruh kerja menggiling gandum. Dia kerja. Dia awalnya hebat, kuat. Sekarang dia sudah nggak ada tenaga lagi. Dia sudah nggak kuat lagi. Karena apa? Karena dia tergoda. Karena Delilah goda dia. Dia akhirnya jatuh. Dia kasih tahu rahasianya dia. Akhirnya
pada saat itu, waktu orang-orang Filistin, semua pemimpin-pemimpinnya bangsa Filistin sedang berkumpul di kuil Dagon, mereka sedang berkumpul. Mereka mau panggil Simson. Ayo panggil Simson supaya Simson bisa menghibur kita. Kita mau lihat Simson yang kuat ini. Kayak apa sih sekarang? Akhirnya Simson dihadirkan di tengah-tengah mereka. Semua bangsa Filistin itu banyak berkumpul. Simson di situ jadi bahan lelucon, semuanya ketawa lihat Simson. Oh, lihat dia tuh loh, dulu kuat sekarang dia lemah. Sudah nggak bisa lihat, dia sudah matanya nggak bisa lihat. Simson berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon ampun Tuhan, aku tahu aku salah Tuhan, aku minta Tuhan, kau kasih aku kesempatan satu kali lagi. Aku mau gunakan kekuatanku ini untuk Tuhan, untuk mengalahkan orang Filistin. Akhirnya Tuhan dengar doa Simson dan kasih kesempatan lagi buat Simson. Satu kali itu lagi, Simson jadi kuat lagi. Dan dengan kekuatannya itu, dia dorong pilar-pilar di kuil itu sampai kuil itu jadi roboh. Dan semua orang Filistin yang ada di dalamnya mati semua. Tapi sayangnya adik-adik, Simson juga ikut mati di kuil tersebut. Sayang banget kan adik-adik? Ya sayang banget. Makanya adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar apa? Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikut orang lain. Kita mau katakan sama-sama ya adik-adik. Aku tidak mau ikut-ikutan yang salah. Lagi, aku tidak mau ikut-ikutan yang salah. Nah, adik-adik, kakak berdoa setelah dengar cerita ini, adik-adik diingatkan Tuhan. Kalau nanti adik-adik sudah sekolah lagi, ketemu teman-teman lagi, pasti ada banyak godaan adik-adik. Pasti teman-teman adik-adik mungkin ajak adik-adik untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Coret-coret tembok. Nggak apa-apa ini, gurunya nggak lihat. Kalau adik-adik ikut-ikutan, pas gurunya lihat, kena marah. Ingat, kalau kita melakukan yang tidak benar, selalu ada konsekuensinya. Ya, atau apalagi kalian diajak untuk melakukan sesuatu yang nggak baik pada teman kalian. Dia tuh loh, nggak enak main sama dia. Enaknya diejek aja. Suka ejek-ejek temennya. Apa kalian mau ikut-ikutan? Atau kalian mau katakan tidak? Aku tidak mau ikut-ikutan yang tidak benar. Kakak harap kalian pilih yang kedua. Karena apa? Ya, pilih untuk selalu mengikuti pilihan yang benar. Karena itu yang membuat Tuhan senang. Karena kalau kalian pilih yang salah, selalu ada konsekuensinya adik-adik. Nah, hari ini sebelum kita tutup, kakak mau ajak adik-adik untuk baca satu ayat lagi. Di Amsal 1 ayat 10. Amsal 1 ayat 10. Kita mau baca sama-sama ya adik-adik. Bunyinya, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Sekali lagi. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Kakak percaya, adik-adik tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Temanku ini ngajak aku melakukan hal yang baik atau enggak. Kakak percaya adik-adik punya hikmat. Dan kakak berdoa supaya hari ini adik-adik ikuti firman Tuhan. Jikalau ada orang berdosa yang hendak membujuk engkau, jangan engkau menurut. Kakak berdoa supaya adik-adik berani bilang, tidak, aku nggak mau ikut-ikutan yang nggak benar. Aku mau ikut benaran firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tutup. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa sama-sama ya. Ya, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan yang begitu indah, menguatkan setiap kami, menguatkan setiap adik-adik yang mendengarkan hari ini Tuhan.
Aku berdoa Tuhan, kami berdoa saat ini, biar Tuhan sendiri yang selalu menyertai adik-adik ini kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, siapapun yang ada di sekeliling mereka Tuhan. Kami berdoa, biar Tuhan memampukan adik-adik ini untuk membuat pilihan yang benar, untuk berkata tidak terhadap setiap godaan-godaan atau ajakan-ajakan yang tidak benar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang bekerja dalam hati setiap adik-adik ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami minta supaya bencana ini Tuhan, penyakit corona ini Tuhan segera berlalu dari bumi ini Tuhan, dari Indonesia, dari semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap kami Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa Engkau sendiri yang memberkati setiap adik-adik ini dengan keluarganya Tuhan, papa, mama, adik, kakak, semuanya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang dari Tuhan, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Saat ini aku juga mau berdoa buat setiap adik-adik ini Tuhan, setiap adik-adik angkat tanganmu. Aku berdoa supaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup setiap adik-adik ini Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan. Biar kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka Tuhan. Biar perlindungan dari Tuhan nyata buat kehidupan adik-adik ini dan juga keluarganya ya Bapak. Dan kasih Yesus Kristus senantiasa menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Semua adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman-Nya sangat memberkati kakak. Kakak berdoa supaya firman yang tadi disampaikan juga memberkati kalian. Yuk, kita mau siapkan hati, kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus memberkati kami, Engkau terus melindungi kami hingga hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat memberkati banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, bye.